Oke, halo semuanya. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai ketentuan melamar formasi guru P3K untuk tahun 2021. Nah, jadi kenapa saya ingin membuat video ini? Karena saya melihat bahwa ada banyak sekali dari kita para guru-guru yang ingin melamar formasi P3K ini mengalami kebingungan ya tentang syarat-syarat mengenai untuk melamar formasi guru P3K. Nah, jadi di sini saya ingin membahas sedikit. Semoga penjelasan saya ini tidak membuat Bapak Ibu kebingungan lagi ya. Oke, saya akan mencoba menjelaskan. Nah, yang pertama, ini yang sudah dikutip dari syarat-syarat yang beredar itu ya. Nah, yang pertama, tes P3K tahap 1 hanya untuk guru honorer di sekolah negeri dan K2. Nah, jadi ini jelas bahwa untuk tes P3K tahap 1 ini hanya diperuntukkan untuk guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri saja. Selain itu, bagi guru-guru yang masuk di dalam honorer K2 yang nama-namanya sudah masuk dalam database di masing-masing kabupaten ya. Nah, jadi perlu diketahui juga bahwa tes P3K ini akan dilaksanakan selama 3 tahap. Untuk ketentuan setiap tahapnya itu bisa disimak di video saya yang lainnya. Jadi ini khusus saya menjelaskan mengenai mekanisme ini. Nah, jadi sudah jelas syarat yang pertama ini, untuk tes P3K tahap 1 itu hanya untuk diperuntukkan bagi guru honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri dan K2. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang merasa mengajar di sekolah swasta, artinya Bapak Ibu tidak bisa mengikuti tes yang di tahap 1 ini. Semoga sampai sini paham ya mengenai ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, jika ada formasi di sekolah Anda masing-masing, berarti Anda harus melamar di instansi atau sekolah masing-masing. Nah, untuk ketentuan nomor 2, ini juga jelas bahwa jika ada formasi di sekolah Bapak Ibu masing-masing, artinya Bapak Ibu harus melamar di sekolah Bapak Ibu sendiri, tidak boleh ke sekolah lain. Misalnya, Bapak Ibu mengajar mata pelajaran IPA di sekolah A. Artinya, kalau di sekolah Bapak ada buka formasi, berarti Bapak Ibu guru harus melamar di sekolah Bapak Ibu guru sendiri. Kenapa? Karena di sekolah Bapak Ibu ada formasinya. Atau misalnya Bapak Ibu mengajar IPS, dan di sekolah Bapak Ibu itu juga dibuka formasi untuk guru IPS P3K-nya. Artinya Bapak Ibu harus melamar di sekolah tempat di mana Bapak Ibu mengajar. Tidak boleh melamar di sekolah lain. Ingat itu ya. Jika misalnya pada tahap 1 ini Bapak Ibu tidak lulus, barulah Bapak Ibu bisa mengikuti tes di sekolah lain. Untuk ketentuannya nanti bisa dilihat di video saya yang lain mengenai tahapan-tahapan tesnya. Oke, semoga sampai sini jelas ya. Jadi inti dari nomor 2 ini adalah Bapak Ibu harus melamar di sekolah Bapak Ibu jika formasi Bapak Ibu ada di sekolah tersebut. Jangan melamar ke sekolah lain. Nah, kemudian yang kedua, jika misalnya tidak ada formasi di sekolah Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu boleh melamar di sekolah lain. Nah, kalau misalnya formasi yang ingin Bapak Ibu ambil itu tidak buka di sekolah Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu bisa mendaftar di sekolah lain. Contohnya, Pak Andi honorer di SDA, tetapi di SDA tidak ada formasinya. Yang ada formasi di SDB, maka Pak Andi boleh daftar di SDB. Nah, untuk yang nomor 3 ini juga jelas di sini. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu itu tidak buka formasi, berarti Bapak Ibu boleh mencari sekolah lain yang membuka formasi, yang tentunya linear dengan ijazah Bapak Ibu. Oke,
Semoga sampai sini paham. Kemudian yang keempat, jika di sekolah Anda ada formasi, tetapi kualifikasi tidak sesuai. Contohnya, guru SD, tetapi ijazahnya tidak linear. Dia mengajar bahasa Inggris, atau mengajar atau yang lainnya, maka dia harus mendaftar di formasi yang ada dan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Contohnya, Pak Andi honorer di SD A, tetapi memiliki ijazah IPA, maka Pak Andi tidak boleh mendaftar di SD A, tetapi dia ikut di formasi SMP yang membuka formasi ijazah IPA. Nah, poin ini juga kita banyak kebingungan karena pada lembar sertifikasi yang beredar untuk sertifikasi IPA itu sudah linear dengan SD, SMP, SMA, dan SMK. Itu keterangannya boleh. Betul boleh dengan catatan Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat pendidik. Apabila Bapak Ibu belum memiliki sertifikat pendidik, maka Bapak Ibu harus mengikuti tes sesuai dengan yang keterangan yang ada di ijazah Bapak Ibu. Nah, misalnya tadi kan ini Pak Andi, dia mengajar di SD, tetapi ijazahnya itu adalah sarjana pendidikan biologi. Artinya Pak Andi tidak boleh mendaftar di SD. Yang mendaftar di SD itu hanya guru-guru PGSD saja. Nah, jadi Pak Andi harus melamar kemana? Dia harus melamar ke SMP. SMP yang membuka formasi IPA, atau ke SMA yang membuka jurusan pendidikan biologi. Seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu mengajar di SMP, tetapi ijazah Bapak Ibu itu PGSD. Artinya Bapak Ibu harus mengikuti tes dan mengambil formasi di sekolah dasar. Nah, harus sesuai dan linear dengan ijazahnya. Itu dia. Semoga tidak bingung dengan penjelasan saya. Kemudian yang berikutnya, jika ada 3 guru honorer di SDA. Di SDA formasinya hanya tersedia 1. Maka 3 guru ini harus mendaftar di SDA. Mereka tidak bisa mendaftar di SD lain. Satu peserta akan mengisi kekosongan formasi sementara. Yang tidak lolos masih bisa ikut tes di tahap 2 dan tahap 3. Untuk ketentuan yang ini, saya rasa juga sudah sangat jelas. Misalnya kita ambil di SMP ya. Misalnya di SMP itu ada 3 guru IPA, maka ketiga guru ini harus mendaftar di SMP tempat mereka mengajar. Nah, kemudian mereka ini tidak bisa mendaftar di SMP lain. Kenapa? Karena di SMP mereka sudah membuka formasi IPA. Jadi, nanti satu peserta akan mengisi kekosongan untuk satu peserta yang lolos itu akan mengisi formasi P3K sementara bagi 2 guru yang tidak lolos, maka 2 guru ini masih memiliki kesempatan untuk mengikuti tes di tahap 2 dan tahap 3. Seperti itu. Jadi ingat, kalau ada 3 guru di dalam satu sekolah yang ingin mengambil formasi yang sama, ketiganya harus mengikuti tes di sekolah tersebut. Dan hanya salah satu saja yang lolos. Kalau di sekolah Bapak Ibu hanya membuka satu formasi. Terus nasib yang 2 bagaimana? Nasib yang 2 ini boleh mengikuti tes di tahap yang kedua dan ke tahap yang ketiga lagi. Dan boleh melamar di sekolah lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, untuk tes tahap 1 dan tahap 2 ini tidak boleh lintas kabupaten. Sedangkan tes tahap 3 boleh lintas kabupaten. Ini juga mungkin menurut saya sudah sangat jelas petunjuknya ya, bahwa pada saat tes tahap 1 dan tahap 2 itu tidak boleh lintas kabupaten. Artinya kalau Bapak Ibu berada di Kabupaten A, tidak boleh mendaftar di Kabupaten B. Tetapi apabila nanti Bapak Ibu ingin mendaftar di Kabupaten B, silahkan ikut di tes tahap yang ketiga. Seperti itu. Jadi untuk petunjuk yang ini juga sudah sangat jelas. Tuh. Jadi tidak boleh
di luar kabupaten di mana tempat kita berdomisili. Boleh ikut, tetapi ikutnya dites di tahap yang ketiga. Oke, sekian penjelasan mengenai mekanisme mengikuti tes P3K. Semoga setelah mendengar ini tidak semakin bingung. Saya hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui dan yang sesuai dengan apa yang sudah saya baca. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat belajar semuanya.